Oke, selamat pagi seluruh anak didik kami. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan materi MPLS kita dengan tema Wiyata Mandala. Oke, Bapak harap semuanya bisa memperhatikan dengan baik agar mengerti setiap tema-tema pelajaran materi MPLS yang akan Bapak sampaikan. Oke, nah perlu kita ketahui sebelum kalian masuk belajar, kalian akan pertama kali mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau pada zaman dahulu disebut dengan MOS. Ya, kita lanjut. Materi awal kelas 7 ialah MPLS. Itu pelajaran pertama kalian saat naik ke SMP adalah MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, oke, kita lanjut. MPLS merupakan kependekan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Akan ada 7 materi dalam MPLS yang akan kalian laksanakan. Nah, yang pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala. Tentu kalian bertanya-tanya, apa itu wawasan Wiyata Mandala? Nah, kita akan bahas pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan, Mandala ialah tempat atau lingkungan, sehingga dapat kita katakan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi pada tema FLS yang ketiga yaitu Wiyata Mandala, kalian sedang dituntut untuk memiliki sikap menghargai, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan ya. Nah, di dalam Wiyata Mandala ada beberapa unsur-unsur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu unsur sekolah, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru beserta orang tua siswa, yang keempat ialah peserta didik. Nah, di dalam unsur-unsur Wiyata Mandala yang pertama yaitu sekolah, perlu kalian ketahui di dalam sekolah tentu kita mengenal yang namanya uh, struktur sekolah, sarana prasarana sekolah, ada berbagai ruangan-ruangan di sekolah. Nanti tentu eh, kalian harus belajar mengetahui hal-hal tersebut dan mengenal fungsi-fungsinya. Laboratorium IPA fungsinya apa, lab komputer fungsinya apa, dan yang lain-lainnya ya. Yang kedua, kepala sekolah. Tugas kepala sekolah kalian harus tahu yaitu apa? Tentu memanajerial atau mengatur seluruh jalannya sekolah. Yang ketiga, unsur yang sangat penting di dalam Wiyata Mandala yaitu guru beserta orang tua siswa. Guru dan orang tua siswa adalah suatu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Ini adalah satu kesatuan. Yang keempat ialah warga sekolah atau peserta didik. Yang keempat adalah warga sekolah atau peserta didik. Ini adalah unsur-unsur di dalam Wiyata Mandala. Yang kelima, masyarakat sekitar sekolah. Ya, jadi masyarakat sekitar sekolah. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Apa fungsi sekolah? Sekolah merupakan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan apa? Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Jadi di dalam sekolah tidak hanya mengisi pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sebuah kepribadian-kepribadian yang layak untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Tidak di sekolah juga kita akan belajar bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan selanjutnya yaitu di sekolah juga kalian akan diajar untuk memiliki kemampuan berkarya. Jadi keempat hal ini jangan sampai kalian lupakan. Di sekolah kalian tidak hanya belajar pengetahuan tetapi juga didik dalam hal karakternya. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui apa-apa saja yang dilarang dilakukan di sekolah. Yang pertama, tidak boleh dilakukan yaitu penjualan produk-produk perniagaan
atau jualan-jualan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Tentu banyak hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan ini sangat dilarang dilakukan di sekolah. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Jadi jika ada kalian lihat guru kalian yang masih merokok, itu bukan merupakan suatu contoh yang baik. Jadi sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Dan sekolah juga bukan dilarang untuk menyebarkan atau bisa dibilang melakukan penyebaran aliran-aliran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya juga dilarang untuk ikut dalam politik. Dilarang juga untuk melakukan syuting film tanpa seizin pemerintah daerah. Dilarang juga melakukan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga terciptalah suasana atau lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar. Mekanisme tahapan pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Nah, untuk mewujudkan seperti yang tadi Bapak bilang, Wiyata Mandala ataupun kecintaan dengan sekolah yang dimana dia belajar atau rasa menghargai sekolah dimana dia dididik, maka ada beberapa cara-cara untuk mewujudkan. Yang pertama tahap preventif, yaitu tahap pencegahan untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif. Ada beberapa cara yang akan dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, memelihara sekolah, memelihara lingkungan, menciptakan kebersihan, ketertiban, sehingga setiap yang ada di sekolah akan merasa nyaman, menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Tidak ada tempat tertentu yang bisa dibuat siswa untuk bersembunyi dari kegiatan sekolah. Yang selanjutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Ini adalah usaha yang akan dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi ada guru-guru yang akan siap untuk memberikan pendisiplinan atau pendidikan, hukuman bagi kalian yang tidak mau taat dengan aturan sekolah, dan mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran. Tidak ada jam kosong di sekolah. Jika gurunya tidak datang, tunggu, maka akan diisi oleh jam-jam pelajaran yang lainnya. Ya, selanjutnya meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal dan akhir semester dan pada masa libur sekolah. Jadi ketika kalian dipanggil untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler, kalian harus siap. Ini adalah salah satu cara sekolah atau tahapan preventif untuk dapat menciptakan sebuah wawasan Wiyata Mandala yang baik di sekolah. Lanjut. Nah, tadi tahapan preventif. Sekarang tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan. Tentu pasti akan ada siswa-siswa yang melanggar peraturan. Apa yang akan dilakukan oleh sekolah? Yang pertama adalah tentu masih tetap bersifat persuasif, yaitu sekolah akan mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Ya, sekolah akan mendamaikan. Sekolah juga akan membatasi areal tempat terjadinya aksi. Sekolah akan menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu baru. Dan sekolah juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, kriminalitas di lingkungan sekolah. Sekolah juga akan mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Ikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala yang baik di suatu sekolah, sekolah akan memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Itu juga adalah wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ketujuh K ini haruslah bisa terwujud di dalam sekolah di mana kita belajar. Kalian harus aman, harus ada prinsip kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan. Bagaimana kalian belajar juga kelas kalian kotor, keindahan dan ketertiban. Nah, ini adalah akhir dari slide yang bisa Bapak